Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in bab sholat Jumat, kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, cabang. Lau akraha, jika memaksa, as-sultanu, pemerintah. Ahla qaryatin, memaksa penduduk desa. Ahla qaryatin, penduduk desa, an yantakilu, untuk berpindah. An yantakilu, untuk berpindah, minha, dari desanya. Minha, dari desanya, wa yabna, dan membangun, fi maudhi'in akhar, di tempat lain atau di daerah lain. Fi maudhi'in akhar, di daerah lain. Fasakanu, kemudian mereka bertempat tinggal, fihi, di tempat ini. Kemudian mereka bermukim atau bertempat tinggal, fihi, di tempat ini, tempat yang baru. Tapi wa qasduhum al-audu ilal baladil awwali, wa qasduhum, sedangkan tujuan mereka, tujuan penduduk itu al-audu, itu kembali, al-audu, itu kembali, ilal baladil awwali, ke daerah yang pertama. Ilal baladil awwali, ke daerah pertama. Idza farajallahu anhum, idza farajallah, jika Allah Ta'ala melapangkan mereka. Idza farajallah, jika Allah Ta'ala melapangkan, anhum, dari mereka. Mereka dilancarkan rizkinya, mereka diberi kemampuan untuk membangun dan membuat rumah di daerah yang pertama. Maka la talzamu, maka tidak wajib, la talzamu, maka tidak wajib, hum, pada mereka, al-jum'atu, sholat Jumat, bal la tasihu, bahkan tidak sah, bal la tasihu, bahkan sholat Jumat tidak sah, minhum, dari mereka, karena li adamil istiton, karena mereka bukan penduduk asli. Li adamil istiton, karena mereka bukan penduduk asli. Jadi penjelasannya, seandainya penduduk berada di sebuah tempat, tempat aslinya atau daerah aslinya, akan tetapi pemerintah atau naibnya, perwakilannya atau siapa ya kan dari pihak pemerintah, memaksa penduduk untuk berpindah ke daerah lain, terpaksa mereka berpindah. Akan tetapi jika Allah menghendaki memberi mereka rizki, memberi mereka kelebihan, maka mereka masih tetap punya keinginan untuk kembali ke daerahnya yang pertama. Kalau Allah Ta'ala memberi mereka kemampuan untuk membangun rumah umpamanya, maka penduduk yang semacam ini untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat atau di daerah yang kedua ini gak sah. Kenapa? Karena ini bukan termasuk kategori penduduk asli, dia dianggap pendatang, karena mereka masih punya keinginan atau tujuan untuk kembali ke daerah yang pertama. Selanjutnya, warabi'uha, syarat yang keempat, syarat sahnya sholat yang keempat itu wuku'uha, dilaksanakannya sholat Jumat, fi waktu duhrin, pada waktu duhur. Fi waktu duhrin, pada waktu duhur. Jadi sholat Jumat harus dilaksanakan waktu duhur. Oleh karena itu, falau doko, jika sempit, al waktu, waktunya, anha, dari Jumat, wa an khutbataiha, dan dari dua khutbah Jumat. Artinya waktu itu kalau seandainya digunakan untuk sholat Jumat beserta dua khutbahnya, ini sangat sempit. Awasyukka, atau ragu-ragu, fi dzalika, dalam hal itu. Jadi tidak menutup kemungkinan hal ini ya kan, bisa jadi karena waktunya sempit bisa keluar waktunya. Jadi kalau seandainya
waktu yang seperti itu digunakan untuk sholat Jumat beserta 2 khutbahnya, ini takutnya nggak cukup umpamanya, maka sholau duhron, maka mereka harus melaksanakan sholat duhur. Saya ulangi lagi, sholau duhron, maka mereka harus melaksanakan sholat duhur. Sekarang walau kharaja, jika keluar, walau kharaja, jika keluar al waktu-waktunya, yakinan dengan keyakinan, auzonan atau praduga. Mereka punya keyakinan waktu zuhur akan keluar, akan habis, atau mereka punya keyakinan waktu zuhur akan habis, sedangkan wahum fiha, sedangkan mereka masih dalam keadaan sholat Jumat yang mungkin dapat 1 rakaat umpamanya. Mereka ragu-ragu, mereka punya dzon, maksudnya mereka punya dzon atau mereka meyakini bahwa waktu ini nggak cukup untuk digunakan sholat Jumat karena masih tinggal 1 rakaat lagi. Walau kubaila salam, walaupun mereka posisinya berada sebelum salam. Sebelum salam ternyata mereka ragu, yakin atau mereka punya praduga yang kuat waktunya akan habis. Wa in kana dzalika bi ihbari adlin wa in kana dzalika, walaupun habisnya waktu itu atau keluarnya waktu itu bi ihbari adlin, dengan sebab informasi 1 orang yang adil, alal aujah, menurut pendapat aujah yang kuat, maka mereka wajib al-zuhru, untuk sholat zuhur binaan, dan meneruskan alama atas rukun-rukun atau rakaat madho yang sudah dikerjakan. Jadi kalau seandainya dapat 1 rakaat, untuk rakaat kedua mereka yakin atau mereka punya praduga yang kuat waktunya akan habis, toh sekalipun dengan sebab informasi orang adil umpamanya, atau sebelum salam, bagaimana? Maka sholat yang mereka kerjakan harus berupa sholat duhur, sehingga kalau memang dapat 1 rakaat dan tinggal rakaat yang kedua umpamanya, maka ini tinggal melengkapi atau menyempurnakan sampai 4 rakaat. Berarti nanti ketika sudah 2 tinggal mendatangkan 2 rakaat lagi. Ini binaan, tinggal meneruskan ala mamadu, atas rakaat yang telah dikerjakan. Wafatat al-jum'ah, dan sholat yang dikerjakan itu bukan sholat Jumat karena sudah habis waktunya. Bila fima, bedanya dengan sebuah masalah, law syukka, jika ragu-ragu fi hurujihi. Kalau tingkatannya syak, ragu-ragu, pada waktu sholat dia ragu-ragu, ini waktunya cukup apa enggak. Jadi bedanya syak dengan zon. Kalau syak itu musawah, sama antara baina khurujil waqti wa adami, antara waktu ini keluar apa enggak, sama. Tapi kalau lebih kuat, satunya lebih kuat, itu namanya zon. Oh, praduga yang kuat itu contohnya, oh ini saya punya zon bahwa waktunya enggak cukup, karena itu yang lebih kuat daripada tidaknya. Kenapa kalau syak kok enggak sholat duhur tapi tetap sholat Jumat? Karena bihilafi li'annal asla, karena hukum asal itu baqa'uhu, waktunya masih ada atau masih tetap. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan jika ada yang kurang jelas atau kurang paham silakan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.